Halo, nama saya Kane. Nama saya Vincent Albin. Nama saya adalah Princess. Nama saya Aiska Jasmine. Nama saya Natasha. Halo, nama saya Dio Farsis. Saya dari kelompok statistik. Dari kelompok statistik. Dari kelompok statistik. Dari kelas 10 IPS. Kami semua berasal dari sekolah Pelita 2. OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Saya akan menjelaskan tujuan, fungsi, dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dari OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Dan sekarang saya akan membahas tentang sejarah pembentukannya OJK. Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia yang menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-keuangan. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan. 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih jasa dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Perluasan fungsi pengawasan industri keuangan non-bank, pada 1 Januari 2015, Otoritas Jasa Keuangan memulai pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap 1 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Setelah itu, pada 18 Maret 2013, dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap 2 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Dan saya akan membahas manfaat OJK. OJK itu sangat bermanfaat karena sistemnya itu sangat teratur dan adil, serta itu sangat mempermudah menghitung tunai. OJK juga dapat meningkatkan stabilitas keamanan negara karena juga sudah terverifikasi oleh pemerintah. Dia juga dapat melindungi kepentingan konsumen tanpa kita perlu khawatir. Saya akan menjelaskan tentang wewenang yang dimiliki oleh OJK. 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undangan No. 21 tahun 2001. 2. Menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. 4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sekitar jasa keuangan. 5. Menetapkan kebiasaan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Dan saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh tugas OJK. Yang pertama dalam bidang perbankan. Yang kedua, pasar modal. Dan yang ketiga, dalam bidang perasuransian. Jadi saya akan menganalisis mengenai perbankan yang pertama. Di Indonesia, OJK itu mengatur 7 bank. Yang pertama itu ada bank PT Bank,
Tabungan Negara Tbk. Yang kedua, PT Bank Yuda Bakti Tbk. Yang ketiga, PT Bank Mayapada International Tbk. Yang keempat, PT Bank Muamalah Tbk. Yang kelima, PT Bank Bukopin Tbk. Yang keenam, PT BPD Banten Tbk. Dan yang terakhir, PT BPD Papua. Itu merupakan contoh-contoh bank yang dinaungi Tbk. Lalu yang kedua dalam bidang pasar modal. Jadi Tbk ini mempunyai tugas seperti contohnya menyusun peraturan. Jadi setiap di pasar itu modal harusnya tuh atau pastinya tuh mempunyai peraturan-peraturan agar berjalannya lancar peruangan. Dan yang kedua itu untuk melaksanakan protokol manajemen krisis modal. Dan ketiga, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, karena itu memang tugasnya OJK. Dan yang terakhir, merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan produser di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, dalam bidang peransuransiannya. Contoh tugasnya itu mengurusi dana pensiun, kedua sebagai lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan, dan terakhir pengadaian. Jadi itu tersebut contoh-contoh dari tugas